Komunikasi dalam sebuah organisasi itu penting, karena dengan adanya komunikasi, kita bisa berdiskusi dengan rekan kerja kita, dan bahkan bisa meningkatkan rasa kekeluargaan dalam tim. Pada kesempatan kali ini, poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian komunikasi organisasi, ada teori komunikasi organisasi, jenis-jenis komunikasi, manfaat komunikasi organisasi, dan yang terakhir, fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama, baik oleh anggota serta pemimpin organisasi. Teori struktural klasik. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya, serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Teori neoklasik. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Teori fusi. Teori ini berkaitan dengan kepuasan manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Teori peniti penyambung. Menurut Likert, proses berkelompok dinilai penting karena suatu organisasi perlu memiliki seorang penyelia atau penyambung sehingga setiap anggota kelompok dan kelompok itu sendiri dapat bersifat efektif. Teori sistem sosial. Teori satu ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara menyeluruh oleh suatu organisasi dilakukan untuk menciptakan serta memelihara yang baik untuk saling mengerti antara organisasi dan karyawannya. Teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun relasi antar sesama anggota organisasi. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor, sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Fungsi persuasif. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai pemimpin ataupun anggota sadar akan tanggung jawab yang diberikan. Kesadaran ini dapat meningkatkan kinerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sekian pemaparan materi kali ini, semoga bisa bermanfaat.